Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini sama Aman Raja ya. IPS juga. Terus Ketua Kris PL. Kris PL tuh majalah kita ya, Man? Iya, majalah SMA. Majalah SMPL ya? Majalah Lu SMA jadi PL. Ketua Kris PL lu? Iya, waktu itu jadi ketua. Ketua ya? Iya dong, ketua Ketua kan? ya, sebutannya ketua. Iya, pemret lah. Pemret ya? Ini Pemret. gua ada fotonya zaman dulu nih, Man. Dewan Redaksi Kris PL. Oh, iya. Dandi, Lukito, Sancoy. Oh, Sancoy ini Dandi udah nggak ada, almarhum, udah almarhum. ya. Lukito, Sancoy udah almarhum. Dendi Benny. juga. Hah? Dendi juga sudah. Iya, Dandi udah almarhum. Benny ya. Benny Siapa, Man? Benny Ipa. Benny Nuryadi. Oh, Andi Bapak ya. Andi Bapak. Andi Bapak, Paulus Bapau, Paulus Bapau. Johan, Johan. Yao, Yudi Sandi, Yudi kita, Yudi. Sandi Ableh, Ableh. Dik Dik. aman. Iya. Dua udah nggak ada ya, Man? Hah? Dua udah nggak ada ya. Iya, Sandi, Dandi sama Dandi Sancoyo ya? dan Sancoyo. Iya, Dandi padahal sehat banget tuh kan, pernah. Sancoyo masuk. sama-sama di Unpar juga. Oh gitu. Nah, cuman beda jurusan aja. Lu di Unpar administrasi Gua niaga. Administrasi niaga. betul. Sancos Hubungan internasional sama masih Ableh. 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 Banyu? Terus Banyu. Oh, Ableh Banyu sama-sama hubungan internasional. Oh. Lu dulu ikutan itu nggak yang belajar di tempatnya Dik itu, rumahnya Dik? Oh iya, Iya. kita kan, gua kan sebenarnya maunya masuk ITB ke seni rupa. Oh gitu. Gua kan belajar di situ sama Dik sama Cundra, sama Acun. Nah, pas waktu tes masuknya itu gua sakit. Oh gitu. Jadi gua nggak tes, tapi gua sempet tes di Unpar. Jadi dua gua tes. Ya udah, gua kebetulan diterima. Oh, Ya ya udah. Ya, lu. Akhirnya dulu rencana mau ngulang lagi. Ah. Cuman pikir udah setahun ya udah paksain aja udah. Makanya tahun pertama tuh kuliah tuh males gitu. Gitu ya? Sesuai gitu. Gue juga tahun pertama malas juga. Tapi akhirnya ya gue pikir ya sudah ya udah keluar biaya lah. Ya udahlah paksain aja. Selesaikan di Unpar. Itu di Unpar berapa angkatan kita, Man? Banyak juga loh angkatan kita di Unpar. Ada siapa lagi ya? Apa namanya? Yang ini kan ya itu ya, Batis Banyu, Sancos. Ada IPA yang banyak ya? Oh, si Adrian. IPA ya? Dulu satu kosi. Yudi juga sempat kan. Oh, oke. Di ekonomi. Iya. Terus Alis sempat juga? sempat di ekonomi. Setahun Oh. juga tuh. Terus Alis terima kan di FE. UI kan. Iya, tapi dia sempat di FE Unpar juga. Oh, gitu. Terus siapa lagi? Banyak lah ya pokoknya di ini. Lumayan sih, lumayan cukup banyak. Terus apa namanya? Dari Unpar begitu kelar lo ngapain? Ya selesai Unpar, ya gua biasa kerja gua di perusahaan anak perusahaannya Konimex. Ada 2 Obat. tahun lah. Gua di consumer good-nya. Ya deh, kalau lihat di Permen Frost, Hexos, Nano, Sarmento. Nah dulu gua itu jadi di distributornya gitu. Oh. Ngapain tuh bagian apa, Man? Gua staff general general manager, staff GM yang ngeliatin monitor distribusi aja, pendistribusiannya produk itu di market gitu. 7 tahun tuh? Enggak, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Bosen juga akhirnya. Karena lebih
monoton lah. Udah lebih banyak di belakang meja tuh bosen. Bosen. Terus habis itu? Nah itu akhirnya kan kebetulan kan nyokap gue beli franchise broker, real estate broker gitu kayak sekarang tuh Reward kayak gitu. Dia beli franchise, ya gue ikut bantu. Kurang lebih setahun 2 tahun. Nah Om Kur ini ngajakin, dia kan mau jualan rumah di Australia juga. Nah ya kita gabung sama Om Kur sama Ocep 87. Nah, di Fatmawati kita buka kantor jualan rumah di Australia, di Perth. Oh ya? Lumayan laku keras itu. Oh gitu. Tapi dia jualnya di sini. Justru di sono nggak laku. Developer sono bingung, kita jual 1 bulan aja setengah mati, dia bilang kita cuman dua hari eksebisi sold out. Oh ya? Karena dianggap dulu cukup murah ya. Karena nilai rupiah kita jauh lebih murah dengan land area yang besar gitu. Jadi orang memang beli tutup mata sih sebenarnya. Gitu ya? Lihat gambar. Karena memang gambar sih, kita jual memang gambar, landnya sih sudah terdevelop. Tinggal kan memang dia sistemnya kalau di rumah memang lo beli, lo bisa pilih model rumah yang seperti apa, nanti dia develop, bangun baru. Oh gitu. Beli tanah dulu sih semua. Nah lo berarti sama Om Kur sama Ocep itu berarti sampai selesai apa pas penjualan itu doang? Penjualan ya sampai selesai, sampai ya kita sampai akad lah. Sampai akad kan nanti kan ada yang pakai bank segala macam gitu. Ya udah nanti udah selesai satu project, bawa project lain begitu ya terus. Sampai satu titik ya krisis dengan 98 Indonesia. Udah vakum lah, udah sempet vakum. Jadi kan kita kan selesai 86, kuliah sampai 91 92, terus lo kerja itu di farmasi, ikut nyokap, terus sama Om Kur sama ini. Iya. Properti juga, jadi ngawarin properti di berarti Australia. Marketing. Iya, lebih do marketing sih memang. Cuman ya aktivitinya kan lebih banyak keluar juga, nggak stuck gitu. Ya memang panjang dalam perjalanan sempat vakumnya itu karena satu krisis. Gue pulang kan dari Fatmawati, rumah gue dulu Sunter tuh agak jauh. Nah malam nih gue pikir apa nih, nah gue ikut kursus tuh, ada kursus namanya kursus pasar modal. Nah akhirnya ya pulang kerja gue kursus dulu karena itu malam, karena di stand. Stand di Gunawarman. Nah iya, dia ada kursus tuh malam 3 bulan. Tiap hari? Iya hampir tiap hari loh. Tiap hari, jadi pulang itu gue ke sana dulu, jadi malam baru pulang lancar gitu kan. Ya 3 bulan tuh ya belajar aja ya, daripada ini kan bingung kan. Iya. Kursus pasar modal? Pasar modal. Udah ikut pasar modal, ya gue baru tahu ya ujian, lulus, dan ternyata ada kalau mau bekerja di pasar modal perlu ujian sertifikasi. Ya gue ikutin aja tuh, Lu jadi sertifikasi? Iya, memang harus ada sertifikasi dari dulu pasar modal. Gue ikut tuh sertifikasi. Lu jadi sekarang lu bersertifikat nih ceritanya? Sertifikat. Dari tahun itu? Oh iya, dari tahun itu gue udah dapet tuh, udah sertifikat. Namanya sertifikat apa tuh, Mas? Broker dealer, sertifikasi broker dealer untuk pasar modal. Dulu yang ngeluarin Bapak Pam. Oh. Iya, udah dapet. Dan itu lo
emang karena tertarik apa iseng lewat? gue Iseng, terus terang awalnya iseng. Gue lihat ada di iklan, ada iklan itu kursus, ya udah gue ikut. gue ingat banget tuh. Ingat ceritanya tuh Moko waktu lagi ngisi apa namanya, Moko ngisi, kita lagi buat ujian Sepenmaru atau ujian apa tuh yang apa PMDK gue lupa nih. Nah, itu gue sebelah ESA. Terus udah gitu Moko datang nih, gue rasa Moko tuh mabuk kali, apa nggak tahu dia mau ngisi apa kan gitu kan. Begitu dia ngisi, ini ngisi apa nih? Sa, lu ngisi apa Sa? Gitu kata gue, kan tuh Moko tuh, gue sebelahan kan. Sa, lu ngisi apa Sa? Apa namanya, FKM, kesejahteraan fakultas kesehatan apa kesejahteraan masyarakat itu. Oh itu, berapa nomornya? Diisilah sama Moko gitu kan. Moko keterima, Esa nggak keterima. Terus udah gitu, udah bukan yang bersyukur, Moko ngomong ini, Sa, lu kenapa ngisinya FKM? Coba lu ngisi FUI, kan gue masuk FUI. Jadi dia masuk fakultas, masuk ke UI karena nggak sengaja gitu. Nah, lu gitu lagi lewat, wah ada yang asik nih kayak ini gitu. Itu ini bukan karena emang lu pengen gitu. Enggak sih, jadi pengen tahu ya, yang jelas pengen tahu. Tapi ya jadi blank aja sebenarnya kan. Jadi pengetahuan mengenai saham itu blank. Waktu gue pengen tahu dari kursus itu, ya gue jadi tahu gitu kan, kalau harus bekerja di lingkungan pasar modal perlu sertifikat segala macam. Dan gue ikutin semua itu kan. Karena gini man, kenapa gue potong lu man ya? Karena kan gue lihat kan lu kan orangnya kan kalem. Ngomong aja pelan. Gitu. Sementara kalau dunia pasar modal itu kan dunia yang apa istilahnya, yang up and down gitu. Kalau kita lihat di film-film broker tuh kan, begitu pring, zaman dulu ya. Gua nggak tahu sekarang ya. Film gitu. Apa tuh, Wall Street kan? Itu kan udah, wah, begitu pring, wah langsung, gitu kayak bisa begitu. Betul. Lu kebayang bakalan kerja begitu? Lu pengen begitu? Atau tahu deh gue, pokoknya ini ada tempat ini deket ini sambil lewat pulang malam. Apa emang lu pengen tahu aja? Belum kebayang dulu bentuk pekerjaan itu, belum kebayang. Justru dengan belajar itu, gua jadi tahu lah. Artinya ada satu bidang investasi, satu bidang investasi lain di sini ya. Ya menurut gue ini sesuatu yang baru lah bagi gue. Jadi gue pelajarin itu. Dan memang setelah gue dapat sertifikat itu juga ya gue tinggalin aja, gue nggak ada niatan bekerja atau apa gitu kan. Cuman gue bisa invest, beli saham gitu. Gue jadi tahu gitu. Dulu kan beli invest, belinya di mana gitu kan. Dulu kan bingung mau beli di mana. Namanya kalau beli saham kan ada namanya sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas. Jadi kita kalau mau beli saham tuh di perusahaan sekuritas gitu. Harus di perusahaan sekuritas. Terus tunggu dulu sebelum masuk ke detail itu, habis dari lu punya itu krisis, lu ngapain? Ya mesti kerja, krisis kan waktu itu sempat kerusuhan kan. Nah di kerusuhan itu gua kan ketemu tuh tetangga, mereka pada keluar kan, biasa kan ada ya jaga lingkungan gitu. Nah, gua ada ngobrol tetangga yang kerja di perusahaan sekuritas. Nah, dari situ gua ngobrol. Itu by accident tuh? Lo nggak tahu? By accident. Kalau nggak ada itu gua nggak ketemu dia juga, jarang lihat gitu kan. Nah, dia bilang, gue punya sertifikat. Dia bilang, karena ternyata tuh yang punya sertifikat tuh agak jarang juga gitu. Yang kerja itu kebanyakan yang kerja di situ tuh belum punya sertifikat. Gue terus cukup surprise. Gue kerja aja. Gini man, gue di terusan gue baru tahu ya, lu punya sertifikat ya. Gue tuh man, ya kita 56, 57 lah gitu ya.
gue nih sekarang nggak punya sertifikat apa-apa loh, Man. Sertifikat Asli, Man. Padahal gue bilang gue tuh istilahnya orang keuangan, gue konsultan keuangan, gue CFA gitu kan. Kagak punya, Man, gue, Man. Waktu itu pernah, ya paling kan gue punya cuma ijazah doang, Man. Gitu, jadi nggak pernah tuh gue punya sertifikat. Begitu gue lihat CFA kan waktu itu kan, gue tanya sama anak gue malah punya. Buat anak gue kan FAU juga kan, sekarang kan di MDI. Itu, Jafar, sertifikat apa ini? Begitu gue lihat bahan-bahannya, wah banyak banget. Gue bilang, juga mau ngambil lah, gue bilang gitu kan, supaya gue bisa apalah gitu kan itu. Wah banyak banget bahannya begini, buku tebel-tebel gini. Jadi lu waktu itu, jadi orang itu kaget dong ya? Iya, dia bilang, wah bagus nih, ya, kerja aja di tempat gua. Aku pikir ya kebetulan lagi itu, ya udah akhirnya setelah itu ya gua coba ngelamar ya kerja dan mulai deh. Sebagai broker? Sebagai broker. Nah, mulai itu suasana seperti yang lu bilang hektik itu terjadi memang. Dalam hidup lu. Jadi kantor gua kan kebetulan di Kelapa Gading itu di Ruko. Jadi kita floor roomnya tuh di lantai 2. Wah udah tuh, kalau udah mulai tank jam 9 udah berisik tuh, gitu. Udah kayak pasar. Bener tuh, Man, beneran tuh. Itu beneran itu. Karena kita memang waktu dulu kan memang kita menghubungin telepon. Jadi wah beli ini. Nah, kan sebelum itu ada, lo ada monitornya tuh? Ada monitor. Oh, harga sekian gitu. Ya di samping itu juga kebetulan kan floor trading di tempat gua kerja itu ada klien juga gitu. Jadi gabung. Jadi di situ udah. Oh, ada yang datang. Ada yang datang juga. Ada yang datang, dia mau beli apa tapi karena dia nggak bisa beli. Dia bisa order kan, bisa teriak. Oh langsung. Beli itu tuh. Gitu. Belum, ya gua kan broker juga banyak. Wah udah kayak pasar. Oh, gitu ya. Kalau lu lihat pasar masih mendingan, udah kayak kantor lelang kali ya. Kantor lelang kan begitu kan, kantor gitu kan. Cuman lebih berisik lagi karena ini berebutan. Iya berebutan karena kan gua pick up order, gua harus ke dealernya ngasih tahu gua beli ini. Nah itu cuman jadi satu dealer melayani mungkin 10 marketing atau di sales gitu kan. Jadi kan ramai berebutan. Sekarang gue beli Telkom, mau beli Telkom. Kan dia numpuk di dia. Kan berarti dealer ini adalah orang yang ada, ini sekalian gue belajar juga, Man. Nah, mungkin teman-teman nanti, jadi ini memang kan niatan gue itu kan bikin beginian kan ya buat nanti orang-orang mungkin ada yang juga tertarik ke lu kayak yang lu kerjain sekarang nih sebagai broker ya berarti ya, nah itu lu berarti kerja di situ. Lu ngambil backup itu terus yang lu telepon tuh dealer itu perusahaan lu itu apa ada iya. gitu? Jadi mekanismenya gini. Jadi dari kita sebagai broker, kita kan punya klien. Kita menghubungi klien. Nah, once kita dapat order, kita harus deliver ke dealer. Dealer ini di PT ini, di PT Security ini. Ya, dealer ini akan berhubungan dengan floor trader yang di BJ, yang perwakilan kita ada. Jadi dia yang input, yang dibawa. Oh, jadi perusahaan security itu dia punya perwakilan di BJ. Punya 1, 2, ada berapa kursi lah gitu. Nah jadi dulu nih kita bicara dulu ya pas. Nah begitu. Jadi mekanisme. Jadi dari ke dealer ke floor. Jadi komunikasinya panjang juga nih. Ya. Nah satu dealer kan menampung ada 10 broker kan. Jadi ya bebannya kan di dia banyak juga kan. Dan kita berebutan gitu kan. Waktu itu pakai apa teman komunikasi itu tahun 2000-an? Kan tahun 2000-an kan? Pakai telepon. Telepon. Dan kita order ke dealernya teriak. Teriak di ruangan itu, makanya jadi hektik gitu. Nah ini kan order telepon ke floor, yang di floor yang input. Ya, yang transaksinya yang di bawah. Itu kalau jadi misalnya kalau floor yang di BJ itu sebenarnya agak sepi karena dia menerima order dari pusat.
kan. Dia hanya input data entry lah gitu. Nah, yang berisik memang di kantor tuh. Itu dulu pada saat semuanya pakai telepon. Dulu ya dulu begitu. Coba tuh kalau gitu sekarang gua misalnya dulu lu berarti itu tahun 2000-an mana? Tahun 2000-an. 2000-an Sampai ya kan BJ nanti lalu kan akhirnya kan BJ kan floor-nya dihilangin kan. Jadi fungsi floor-nya nggak ada, dibuatlah melalui otomatisasi. Jadi order bisa langsung dealer yang input langsung. Jadi floor nggak perlu lagi. Jadi udah diterima di server BIJ gitu kan. Nah, kemudian sampai saat ini fungsi itu hilang lagi sebenarnya. Fungsi itu order sekarang dealer nih udah hilang. Sekarang broker bisa input sendiri langsung kan. Oh gitu. Even sekarang investor pun bisa order sendiri. Oh itu. Jadi sebenarnya fungsi broker pun udah mulai terkikis juga karena investor udah mulai bisa input kan sekarang saat aplikasi ini itu ya, Man? Aplikasi betul. Itu aplikasi itu emang resmi, Man? Resmi. Resmi. Gitu. Itu memang di auditor Bursa Efek. Nah, terus lo kalau gitu Jadi sebenarnya udah ada 3 pekerjaan yang secara tidak langsung hilang by teknologi nih. Trader di floor, lalu sekarang dealer. Nah sekarang broker nih seperti gue juga udah mulai agak terkikis karena investor sudah bisa order sendiri input. Nah terus lu tapi dari tahun 2000 itu sampai sekarang masih broker lo? Masih broker karena kan memang ada beberapa investor yang memang perlu advice. Dan sebenarnya untuk broker sih tetap diperlukan ya, karena nggak semua investor kan input sendiri ya. Ada ya mungkin lebih sedikit gitu ya. Karena untuk lain tertentu kan ya kan kayak udah gue tidak mau tahu, dia kan perlu advice ada. Nah terus lu istilahnya lu sebagai dan broker itu sekarang masih pakai sertifikat? Masih tetap. Jadi kita setelah diperbarui terus di upgrade istilahnya sekarang ada 2 tahun sekali diperbarui. Lu masih memperbarui? Masih dong. Kalau masih kerja itu profesi. Berarti lu sekarang statusnya juga masih bekerja di perusahaan sekuritas? Masih. Malah dulu gue punya 3 sertifikat sebenarnya, cuman karena gue nggak itu perbarui, gue sekarang pegang 1. Dulu ada namanya sertifikat untuk wakil manajer investasi. Wakil manajer investasi. Gue udah dapat juga tuh. Cuman karena gue nggak kerja di situ dan tidak memperbarui ya mungkin udah hilang. Lalu ada sertifikat untuk penjamin emisi. Jadi untuk mengurusi ya untuk corporate action atau ya, mau public gitu ya. Nah, itu juga gue sudah punya dulu. Cuman tidak terpakai ya tidak gue maintain ya. Angus juga gitu. Nah, terus lu dengan tadi yang makin bergesernya karena teknologi itu jadi lu tetap sebagai broker, orang pada lu kalau sebagai broker itu nggak boleh sendiri gitu kerja gitu, nggak boleh. Sebagai broker tetap harus nyantol ke perusahaan sekuritas. Ya, karena semua order melalui perusahaan sekuritas. Tetap. Prinsipnya gitu. Semua order melalui perusahaan sekuritas. Jadi walaupun aplikasi. Aplikasi ini berarti yang bikin perusahaan sekuritas. Ya. Oh gitu. Perusahaan sekuritas yang bikin ini. Nah, terus kalau gitu lu jadi fungsinya apa kalau gitu sebagai ya advice itu? Iya, sekarang ya advice, kasih rekomendasi ke klien. Nah terus jadi istilahnya kalau dulu broker kan pendapatan selain
gaji ada itu nggak? Ya target commission. Base lebih ke commission base lah. Dari dulu broker kalau commission gaji salary biasanya itu ya kecil lah, biasanya lebih mengejar ke dari dulu tuh. Dari dulu. Gaji kalau mau minta gaji ya boleh aja, cuman biasa gaji itu mencerminkan dengan target. Itu mau gaji tinggi ya targetnya bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Dan sekarang lu masih begitu berarti ya? Ya. Berarti berdasarkan commission. Berarti kalau gitu tugas lu marketing juga dong ya? Cari nasabah ya. Karena kan dasarnya ya dari omset transaksi ya. Lu kan cari nasabah. Terus nasabah ini, tapi nasabah bisa sendiri. Bisa. Nah, prinsipnya bisa. Jadi tapi walaupun nasabah itu walaupun dia sendiri, lu dapat komisi kalau dia transaksi. Ya, betul. Oh gitu. Ya sebetulnya sih lebih benar-benar marketing ya man ya. Iya. Iya dong, karena kan sebenarnya sekarang tuh jadi ada keuntungan juga sebenarnya dengan teknologi ini ya. Kalau kita bisa menggunakan. Kalau dulu ya, gue punya klien 20 orang tuh udah cukup banyak untuk menghandle. Ya, karena harus hubungin itu kadang-kadang ya tidak bisa terhubungi kan. Dengan ini lu klien 100, 200, 500 possible. Karena kan kliennya bisa order sendiri. Ya kita tinggal guidance saja, mungkin kasih edukasi atau apa. Gitu. Semua bekerja. Itu banyak yang terjadi kan sekarang saat ini ya, makanya banyak yang lebih muda dari gue tuh begitu. Memang dia kasih edukasi lalu klien sendiri commission masuk. Jadi kan sekarang kan nggak perlu menghubungi satu-satu. Atau bisa buat Zoom meeting aja. Lalu sekarang jadinya kalau lu gimana sekarang yang lu lakukan? Jadi begitu apa cari klien kalau gitu istilahnya? Kalau saat ini ya memang gue masih yang versi yang lama gitu. Cuman lebih selektif dengan kliennya saja. Mungkin lebih ke size kali ya. Nggak ke retail. Lu punya klien-klien lama yang gede-gede itu ya. Jadi kayak lebih ke ya. Berarti kayak pasif income dong gitu ya. Hampir jadi kayak pasif income ya. Lu kasih karena artinya gini, ya karena nih klien lu gede. Karena klien lo gede, terus nggak begitu banyak kali ya bayangan gue nih, gitu ya. Mereka bertransaksi, ya begitu mereka bertransaksi, lo dapat fee gitu ya. Iya. Fee itu dapatnya baik membeli ataupun menjual ya. Iya. Oh gitu. Iya, membeli jual. Nah terus kalau gimana sih man kalau orang Indian stock tuh advice lu kira-kira gimana kalau lo mau lihat sini misalnya gue punya duit gue punya 100 juta nih gitu. Ya secara nggak langsung kan gue udah kerja ini dari 2000 lah, udah 25 tahun, jadi udah hampir setengah hidup gue kan kerja di saham ya. Artinya kan ya ini tidak membosankan bagi gue. Oh gitu ya? Iya, artinya gue bisa bertahan kan tidak membosankan. Sebenarnya gini, di dunia memang karena kenapa tidak membosankan, dia memang ini harus update tiap hari. Jadi gua harus update tiap hari memang mengenai khusus ekonomi, lebih spesialisasinya kan ke faktor perusahaan itu kan. Yang di saham yang tercatat kita harus monitor. Nah dari situ kita baru bisa melihat perkembangan perusahaan ada apa gitu. Itu kan setiap hari berubah. Kalau berita. Jadi memang jadi updating gitu. Kita selalu updating. Jadi mengambil sesuatu baru walaupun pekerjaannya begitu terus sih. Cuman bagi gua tuh itu update gitu. Baru terus gitu. Itu mungkin ya gua betah kali ya.
Lu berarti apa namanya terus apa man besok itu medianya lo kalau itu? Emang apa dari perusahaan sekuritas tuh ada bikin? Ada juga dari perusahaan sekuritas kan ada tim risetnya, tapi gitu juga bisa apa sekarang lebih mudah kok, lebih ada internet segala macem kan. Karena kan itu memang pasar modal kan perusahaan terbuka ya memang harus semuanya terbuka, open, apa transparan gitu supaya semua bisa dapat informasi yang sama kan. Itu kalau gue lihat orang-orang para broker itu yang banyak stres segala macam tuh ya kerjaan lu ini man. Yang stres, yang bikin orang wah harga turun sampai ada yang apa namanya ya kalau di film-film kan sampai bunuh diri begitu harga turun segala macam. Ini itu kerjaan ini bukan apa ya, aset mungkin apa ya, ada bisa juga kalau stres ya menurut gue ya semua bidang juga pasti ada stressfulnya kan ya, itu kan gimana kita menghandle itu aja kan sebenarnya. Ya bisa jadi ya mungkin stressful dia kasih apa rekomendasi salah kan bisa jadi kan. Oh berarti orang yang ya, punya mungkin ya dia udah memberikan rekomendasi ini udah pasti naik full power, ternyata tidak sesuai gitu kan. Oh, berarti orang yang beli saham atau yang bisa itu ya bisa juga brokernya pun ya mungkin. Oh, main juga? Ya bisa juga dia main kan di investasi, ya mungkin juga dia feel merasa salah juga. Itu broker tuh seumuran lu sekarang banyak kan? Yang seumuran kita, bukan seumuran kita. Banyak dan masih? Investor pun banyak. Cuman kalau lihat profil ini investor pasar modal sekarang ya kalau gua lihat statistik ya memang 50% tuh di bawah 30. Sekarang ini? Ya, makanya sebenarnya ini prospeknya luar biasa ke depan. Oh gitu man. Terus, nah sekarang nih kayak kemarin ya, kan gua ngobrol sama Gandum, para inian fotografer senior sama fotografer junior. Kan lain tuh karakternya kan gitu ya. Nah, lu berarti, lu gimana tuh? Lu menggait market lu? Apa kalau menggait yang muda-muda itu? Apa lu tetap? Oh enggak, yang muda kan kita lihat lah profilnya ya. Kita bisa lihat juga di statistik di websitenya Bursa Efek juga kan. Memang secara kuantitas di bawah 30, tapi kalau kapitalisasinya yang besar yang di atas. Oh, tetap ya. Oh, oke. Mungkin 30 digit kita katakan Pareto lah ya. Nah, jadi 20% yang menguasai semua. Oh, tetap begitu ya. Oh, yang duitnya yang gede ya. Emang sekarang kalau itu ada minimum berapa sih man? Kalau mau jual beli saham tuh? Minimum masing-masing broker ada kebijaksanaan masing-masing kan, ada 10 juta, ada 5 juta. Gitu, nggak terlalu besar juga ya? Iya, masing-masing punya regulasi karena sekarang mudah kan dengan teknologi jadi dia biayanya gampang kan, jadi kan nggak ada ini cost banyak kan. Kalau dulu kan sekuritas broker kan harus meng-hire kan, menggaji kita broker, nah itu kan ada cost. Nah sekarang kan nggak perlu, nasabah itu tinggal transaksi fee aja udah masuk. Kalau perusahaan sekuritas kira-kira ada berapa man di Indonesia? Persisnya sekitar 100-an lah ya. Sekuritas ya? Karena kalau nggak salah peraturan Bursa Efek pun itu kan disebutnya anggota bursa tuh maksimal 200 ya. Jadi sekarang 100 karena kan makin lama tuh biasa semua permodalan ditingkatkan. Dinaikin ya? Nggak hanya bank ya, perusahaan sekuritas pun naik. Oh gitu ya? Oh supaya mastiin berjalan ya? Ya supaya artinya ya mungkin lebih besar ya. Permodalannya gitu. Nah terus kalau apa namanya kalau dari sisi kan BJ sekarang maksudnya kan ini kan ini kan bursa efek Indonesia ini kan apa namanya sekarang trennya gimana sih man ini? Tren
kalau kita bicara bursa saham ya, itu tuh akan eksis menurut gue, akan eksis terus selama perusahaan ada yang akan eksis terus gitu. Karena itu kan sebenarnya bursa tuh kalau kita mau analogikan itu kan pasar. Sama aja pasar secara umum, di situ kan pasar kan bertemunya penjual dan pembeli. Oke, kalau gitu Dan akan selalu ada gitu selama ada perekonomian. Menurut saya ya harusnya kalau ekonomi kapitalis ya, karena di situ kan alternatif perusahaan juga mencari modal. Oke.